Ini yang tanya kemarin. Ini juga tanya di sini. Dan dia tanya ini juga. Itu dia. Dia bertanya saya seperti ini. Jadi kita gampang kalau kita bisa jawab seperti ini. Kenapa kita? Dia bilang di dalam Al-Quran Tuhan mensuruh kita untuk membunuh. Oke. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah 190. Dan beranglah di jalan Allah orang-orang yang memberangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu apa? Jadi di sini di mana kita mulai berang? Mana ada di sini kita mulai berang? Cek. Gak ada kan? Kamu gak bisa bawa ayat ini karena aku udah sikat sebelum kamu sikat. Sini. Nggak ada, hijab itu tutup kepala, nggak ada. Saya 13 tahun memperdalam agama Islam, ya, 100 kali lebih saya membaca Al-Quran. Tidak saya temukan pengertian hijab itu artinya tutup kepala. Yang di cerdas sekali orang ini, cerdas sekali. 13 tahun, ya, di dalam Islam 100 kali lebih dia baca Al-Quran, ya, tapi tidak ketemu satu ayat membahas tentang hijab. Masya Allah. Ayo kita lihat, ada nggak? Tuh di sini ada surat An-Nur ayat 13. Allah memerintahkan wanita beriman untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, tidak menampakkan berhiasan kecuali kepada mahram, dan menutup dada serta leher dengan kerudung. Kerudung itu apa? Celana? Sepatu? Gak tahu. Kamu yang tahu, orang cerdas. Kok ada lagi? Surat Al-Ahzab ayat 559. Allah memerintahkan wanita saat keluar rumah untuk menjalankan jilbab panjang. Kepanjang juga. Dan longgar agar ya dikenal sebagai wanita terhormat dan terhindar dari gangguan. Dan ini hadis yang dia bilang, hadis yang dia sebut semua salah. Itu hadis biar orang tahu, hadis yang dia sebut dari Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, dan ini tafsirnya. Baca sendiri dong, 13 tahun belajar Islam dan 100 lebih kali dia membaca Al-Quran. Subhanallah. Assalamualaikum. Edis TV 13 tahun belajar Al-Quran tetapi nol besar. Katanya sudah 13 tahun belajar Al-Quran, tapi faktanya yang keluar dari mulut Edis TV hanyalah pemaksaan kehendak yang penuh kebodohan. Dengan penuh percaya diri ia bersuara lantang, tidak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan berhijab. Sayangnya kesombongan itu langsung dipatahkan oleh Om Bule yang dengan tenang membuka Al-Quran dan hadis sahih. Om Bule menunjukkan dengan gamblang bahwa perintah berhijab atau berjilbab memang ada, jelas dan tidak bisa ditawar. Seperti yang tertulis di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, perintah kepada wanita beriman untuk menutupkan kain kerudung hingga menutup dada. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, perintah kepada Nabi agar menyuruh istri-istrinya, putri-putrinya dan wanita mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka. Hadis sahih Rasulullah SAW menegaskan tentang batasan aurat wanita, termasuk kewajiban menutupi tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan argumen yang lugas dan dalil nyata, Om Bule berhasil menjawab tuntas kebodohan Edis TV. Jadilah tontonan lucu seorang yang mengaku belajar belasan tahun tapi ternyata kalah telak oleh Om Bule yang hanya butuh beberapa menit untuk membongkar kesesatannya. Singkatnya, Edis TV bukan belajar 13 tahun tetapi tersesat 13 tahun. Ya, itu hadis apa yang kamu tunjukin sekarang? 2617 ya, untuk apa? Aku mau tanya kamu dulu untuk apa, baru aku jawab. Hadis yang kamu tunjukin sekarang di saya nih. Ini guys, ini lihat orang ini, dia sebut hadis di sini sekarang. Dia sebut hadis ini, silahkan bisa kasih kita tahu hadis ini tentang apa sebelum aku jawab, biar aku tahu.
Buktinya mana datanya? Silakan. Bisa menunjukin ke kita data kamu? Ini dia. Ini yang tanya kemarin. Ini juga tanya di sini. Dan dia tanya ini juga. Itu dia. Dia bertanya saya seperti ini. Jadi kita gampang kalau kita bisa jawab seperti ini. Kenapa kita? Dia bilang di dalam Al-Quran Tuhan mensuruh kita untuk membunuh. Oke. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah 190. Dan beranglah di jalan Allah orang-orang yang memberangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu apa? Jadi di sini di mana kita mulai berang? Mana ada di sini kita mulai berang? Cek. Gak ada kan? Kamu gak bisa bawa ayat ini karena aku udah sikat sebelum kamu sikat. Sini. Kita lanjut. Kasih lagi. Om Bule bongkar fitnah pemuja Edis TV, ayat perang versus ayat genosida. Ketika pemuja Edis TV mencoba menebar fitnah dengan menuduh bahwa Al-Quran berisi perintah bunuh, Om Bule langsung membongkar kebohongan mereka itu dengan ayat yang mereka tuduhkan. Ayat yang mereka tuduhkan ternyata bukan perintah bunuh membabi buta, melainkan ayat perang. Dalam Islam, perang hanya boleh dilakukan untuk membela diri, melawan penjajah, dan tetap diikat dengan aturan ketat. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, bahkan tidak boleh merusak pohon atau hewan sembarangan. Nah, lalu mari kita bandingkan dengan kitab suci kepunyaan para pemuja Edis TV tersebut, yaitu Bible. Di sana perintah bunuh bukan sekedar perang melawan tentara, melainkan benar-benar perintah genosida total. Semua yang bernafas harus dimusnahkan tanpa kecuali. Buktinya ada di dalam Bible, ada di dalam Ulangan 20, 16-17. Tetapi dari kota-kota bangsa ini janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan haruslah kau tumpas sama sekali. 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah sekarang, kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan bayi yang menyusu, lembu, domba, unta, dan keledai. Bayangkan, di dalam Al-Quran perang untuk membela diri penuh aturan moral dan kemanusiaan, sedangkan di dalam Bible bunuh semua yang bernafas, termasuk bayi yang menyusu dan hewan ternak yang tidak berdosa. Jadi jelas siapa yang sebenarnya kitabnya berisi perintah bunuh membabi buta. Om Bule hanya tersenyum. Yang memfitnah Islam justru tidak sadar kitabnya sendiri jauh lebih ngeri. Apa lagi? Al-Ahzab. Catatannya ayat ini terkait situasi dan musuh tertentu, bukan berarti menyerang sembarang orang. Allahu Akbar. Jadi semua yang kamu bahas itu palsu. Bukti-bukti kamu yang kamu tunjukin palsu, nggak ada di buku kita gitu. Di mana ada di sini? Nah, lihat. Karena Tuhan di dalam Al-Quran bilang, saya tidak suka orang yang mulai. Benar bang?